Yuk semuanya, kembali lagi ke channel kami, channel Panco kami. Kami di sini akan ngebahas beberapa istilah-istilah dasar dalam Panco supaya kalian nggak kebingungan gitu dengan istilah-istilah dasar. Istilah ini mungkin ada bahasa Inggrisnya dan juga bahasa Indonesianya, tapi beberapa ada yang bahasa Inggris doang karena jika di bahasa Indonesia kan agak sedikit aneh. Yuk ikut sama saya ke belakang. Mungkin kita akan ngebahas dari yang pertama dan paling mendasar, yaitu dua tipe arm wrestling. Yang pertama, inside arm wrestling, yang ke dalam, yang dragging, dan yang kedua adalah outside arm wrestling, yang ke belakang, dragging ke belakang, dan menggunakan pronation. Arm wrestling yang inside itu menggunakan sisi yang sebelah sini. Ini kan posisi netral. Kemudian kita ada posisi yang dalam sini, nah itu namanya inside arm wrestling, menggunakan posisi dalam dan mendorong menggunakan bagian dalam. Sedangkan outside arm wrestling itu menggunakan posisi yang sebelah sini. Nah, yang posisi sebelah sini nih. Nah, yang posisi sebelah sini biasanya ya seperti ini, menggunakan bagian sini, dragging ke belakang, menggunakan badan juga ke belakang seperti ini. Contoh-contoh inside arm wrestling yang terkenal tuh bisa saya sebutkan nih, kayak Sasha Andreev, Fronik, ada Babayev, ada Daniel, Coach Ray salah satunya, dan yang cukup beda itu ini Jerry Chadoret. Mereka adalah inside arm wrestler yang cukup jago. Mereka jarang menggunakan teknik outside, tapi mereka bisa berhasil juara dunia. Begitu juga ada yang teknik satu lagi, yaitu outside. Yang di outside tuh misalnya kayak kamu tahu tuh Vitaly Lalitin, Mad Max, Hermes Gasparini, Mindaugas Tarasaitis, Travis Bajan, Kidrigali Ongarbaev, dan beberapa orang lainnya. Nanti akan saya sertakan juga. Kemudian itu ada dua kan tadi, inside sama outside. Ada satu lagi nih yang umumnya itu jarang sih pemain Panco punya, yaitu all-rounded arm wrestling. Contohnya itu all-rounded tuh maksudnya dimana si pemanco tuh bisa dalam segala posisi. Contoh yang paling saya gampang tuh si ini Devon Larratt, John Brezeng, satu lagi Michael Todd. Karena mereka itu bisa menggunakan outside dan inside secara bebas, saya lihat ya. Kalian bisa lihat juga video-video mereka di YouTube. Kemudian istilah-istilah dasar lagi selain tiga jenis tipe pemain tadi, mungkin saya akan memberikan ini fundamentalnya dalam Panco. Devon memberitahukan ada kalau Devon yang suka itu ada tiga sih. Devon Larratt itu salah satu brand ambassador paling besar sih untuk Panco, yaitu Rising, yang naik ke atas, Rise, Cupping, yang mematahkan wrist orang, pergelangan lawan, dan yang terakhir itu pronating. Nah, pronating itu ini kan neutral position tadi kan. Pronate tuh kemari ya. Pronate. Kalau kalian pull up tuh yang kayak gini biasanya tuh namanya pronating. Tapi kalau kalian chin up yang seperti ini itu baru supinating. Nah, yang satu lagi itu ada supinating. Supinating tuh yang bagian dalam itu masuk. Nah, ini namanya supination. Nah, kemudian dalam outside biasanya tuh yang sering digunakan tuh yang tadi saya bilang pronating. Kalau dalam inside biasanya pakai supinating. Dalam Panco juga terkenal istilah press. Nah, press ini tricky. Kadang ada yang bilang press itu bagian inside arm wrestling. Tapi kalau kalian bisa mengeksplor lebih banyak, ada loh yang bagian press. Biasanya saya tunjukkan gini ya. Press tuh bahunya masuk dan gini badannya. Tapi ada loh yang ngepress yang bagian tetap gini, tetap menggunakan pronation, bukan pakai supinating. Jadi press itu memberikan tekanan dengan berat badan kita kepada tangan lawan gitu. Ya seperti ini. Itu tadi ada press, supinating, pronating, dan rising. Itu biasanya umum yang paling dasar. Kalau Devon bilangnya tiga itu, rise, cup, and pronate. Kemudian ada lagi yang teknik yang ini yang tidak familiar juga, namanya dead or flip press. Bisa dibilang dead press seperti ini, atau juga flop press. Intinya sama saja, yaitu dimana kita udah menyerah dengan pergelangan kita, mungkin pergelangan lawan lebih kuat, dan
Kita hanya menggunakan shoulder commitment. Shoulder commitment itu seperti ini ya. Saya kasih tahu juga, shoulder commitment tuh saat lumayan nih. Yang jelas tuh pasti inside arm wrestling ya. Masuk ke dalam, dimana bahu lo juga masuk untuk menambahkan tenaga. Nah, saat shoulder commitment ini terjadi, flop wrist ya udah terjadi nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa dimainkan dengan bahu seperti ini. Oke. Contoh yang paling sering menggunakan flop itu si Jerry Chadoret. Dia sih yang paling sering menggunakan itu. Kemudian ada posisi-posisi yang lain ya mungkin kayak anatomi tubuh ya, dimana itu ada elbow, ya kalian tau lah bahasa Inggrisnya elbow. Terus ada shoulder, bahu. Terus otot-otot yang paling digunakan selain elbow sama shoulder, forearm tuh yang dari sini ya wrist ya jelas pasti, pergelangan. Mau nggak mau pergelangan harus kuat. Di dalam pergelangan juga ada tendon, itu juga harus kuat. Otot tendon yaitu otot yang menyatukan antara sendi gitu kan. Terus shoulder, ada bicep, ada tricep. Itu bagian-bagian yang umumnya paling berpengaruh. Satu lagi mungkin chest, dada. Tapi ini ada yang bilang tidak terlalu berguna, ada juga yang berguna. Itu ya tergantung preferensi sih. Oh, satu lagi nih, otot lats, otot sayap punggung. Dimana kayak saat kalian melakukan teknik ada menggunakan otot ini. Oke, kemudian dalam panco itu kan ada dorongan kan. Selain press biasa, ada juga namanya back press dan side press. Press biasa tuh kan biasanya umumnya pakai bahu kan. Kalau side press tuh bahunya tetap kayak gini kadang dan sampingnya gini. Nah, itu itu namanya side press. Kemudian ada juga yang back press. Back press yang kayak ke belakang, menarik ke belakang gitu. Supaya tangan lawannya terbang dari situ. Nah, itu namanya back press. Ada juga body position dan foot position. Itu ya sudah saya jelaskan juga sebelumnya, tapi mungkin biar recall ulang ya. Body position itu jelas badan kita harus sama meja, sama dan sangat dekat ya. Semakin dekat, semakin tight, semakin kuat. Seperti saya sebutkan di video sebelumnya, ada tight, ketat, dan rapat, dan kuat. Body position, oke. Kaki juga, foot position, sesuaikan. Tangan kanan, kaki kanan yang maju. Apa ya kaki ya, Wek? Kaki boleh naik satu, tapi maksimal satu. Kaki dua-dua nggak boleh naik. Kalau kalian menurut badan kalian seperti ini juga nggak apa-apa. Itu bebas. Dan ini saya sarankan sedikit sih. Sekuat apapun kaki kalian sih tetap tangan yang digunakan. Tapi posisi kaki juga menentukan. Misalnya saya posisi seperti ini nih. Ini posisi umumnya orang-orang inside nih. Biasanya orang-orang inside bakal kuat nih posisi seperti ini. Karena saat mereka main set up langsung gini, badan mereka bisa langsung muter dan enak tuh. Itu saya dapat dari Jerry Chadoret kalau nggak salah, kemarin ada di videonya. Oh ya, satu lagi yang saya bahas dalam panco itu mungkin teknis ya. Teknis yang pertama itu setup saya sama bagian-bagian meja kali ya. Ini namanya pad ya, pad, elbow pad. Satu lagi pad jatuh untuk kalah. Jadi kalau kalian kemarin jelas kalah, nah, nama yang kalah ini disebut pin. Nah, ini namanya pin, ini namanya pad, ini namanya pad juga, tapi pad untuk kalah. Oke, ini namanya setup. Setup itu saat tangan kalian misalnya gini, ready, set, go, nah gitu. Ada juga yang beda-beda sih. Ada yang jadi wall, ada yang jadi wave. Wall itu misalnya begini. Yang di wall tuh close your thumbs, close your hands, go. Tapi kalau yang di WAF ya, World Arm Wrestling Federation, itu biasanya langsung ditutup dan tiba-tiba go. Itu beda-beda setupnya, tapi biasanya umumnya dalam pertandingan internasional tetap ada kata go sih. Oke, mungkin itu saja beberapa istilah dasar dari saya. Dari pronation, cupping, supination, terus rising, ada juga pin yang seperti ini, ada yang back pressure, ada yang side pressure, ada juga yang flop, ada yang juga shoulder commitment to in gitu. Nah, semoga kalian kalau misalnya nonton channel luar gitu nggak kebingungan gitu ya. Jadi kalian bisa tahu lah istilah-istilah dasar dan kalian bisa fokus kemana gitu.
Beberapa orang ada yang fokusnya ke wrist, ada beberapa yang pronation. Ya tergantung juga, kalian juga ingin jadi pemancu yang seperti apa, yang inside atau outside, itu bebas. Kadang ada yang orang yang begitu kuat saat inside, ada yang begitu kuat saat outside, itu bebas. Oke, sekian dari saya, dan cintai arm wrestling.